Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris BP19, dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas kewirausahaan tentang bisnis plan, di mana saya mengambil produk Vesmi Saffron dan diberi nama Lilulu Vesmi Saffron. Baiklah, langsung saja kita kepada bagian pertama, yaitu tentang pendahuluan. Dan pendahuluan memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang usaha. Nah, latar belakang usaha, jika dilihat dari era pandemi seperti ini, banyak dari kita yang terkadang malas dan segan untuk merawat muka dengan produk skincare yang bisa dibilang cukup mahal, sehingga muka kusam dan tak terurus yang menyebabkan nilai penampilan dan kecantikan kita menurun. Nah, berawal dari hal tersebut, dengan susahnya mendapatkan produk kecantikan alami yang murah, juga sangat kaya akan manfaat untuk kesehatan dan kecantikan wajah, maka Lilulu Saffron hadir dengan memiliki kandungan manfaat untuk kecantikan yang banyak. Tak hanya tahan lama dan tidak berefek samping, tapi Lilulu Vesmi Saffron juga memiliki ekstrak yang dapat mencerahkan wajah, menunda penuaan dini, dan mengangkat sel kulit mati, juga banyak manfaat lainnya. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua, yaitu alasan pemilihan produk. Berdasarkan latar belakang yang sudah jelaskan sebelumnya, itu mungkin sudah menjadi suatu poin penguat kenapa saya memilih produk Lilulu Saffron atau Saffron Face Mist tersebut, karena juga dinilai dari tren penggunaan face mist saffron, maka dari itu kami juga memanfaatkan saffron untuk produk kecantikan yang tak hanya yang tidak berefek samping dan kaya manfaat untuk kecantikan kulit wajah. Kemudian poin yang ketiga adalah inovasi produk. Dalam produk Lilulu Face Mist Saffron sebenarnya hanya menyediakan dua varian, yaitu rose water atau air mawar dan air zam-zam. Dan keduanya sebenarnya sama-sama memiliki manfaat yang sama, seperti menunda penuaan dini, mencerahkan kulit wajah, dan menjaga serta merawat wajah agar tetap segar dan cerah. Nah, itu tergantung dari bagaimana konsumen memilih varian mana yang akan mereka beli. Dan poin yang keempat adalah visi dan misi. Yang pertama kita akan bahas mengenai visi. Visi dari Lilulu Face Mist Saffron adalah menjadi pesuplai terbesar Face Mist Saffron di Indonesia. Kemudian misi, yang pertama adalah mendapatkan keuntungan untuk penjual dan konsumen. Yang kedua, menjadikan waktu di rumah aja menjadi produktif walau hanya berada di rumah. Kemudian membuka lapangan kerja bagi yang tertarik untuk bergabung ke bisnis sederhana ini. Dan yang keempat, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Kemudian kita lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu ada SWOT analysis atau analisis SWOT. Di analisis SWOT kita membahas yang pertama ada strengths atau kekuatan. Yang pertama kita lihat dari produk. Produk yang ditawarkan ada dua varian, yaitu Face Mist Saffron Zam-Zam dan Face Mist Saffron Air Mawar. Dan kedua yaitu dari pelayanan. Konsumen dapat menikmati layanan pembelian secara langsung maupun pesan secara online, dan juga kami menerima sistem PO. Kemudian harga jual. Dalam penjualan Face Mist Saffron, kami menawarkan harga yang fleksibel dengan dompet teman-teman. Jadi jangan khawatir perihal harga, kami akan menawarkan harga yang cocok dan juga pas. Baiklah, kita berlanjut kepada poin kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Di sini ada pada bagian produksi dan pemasaran. Pada produksi, dalam melakukan produksi masih terbatas karena pembuatan produk dilakukan secara manual tanpa banyak campur tangan mesin. Dan kemudian pada pemasaran, banyaknya pesaing dengan produk serupa sehingga terjadi persaingan ketat dalam pemasarannya. Kemudian kita beralih kepada poin ketiga, yaitu opportunities atau dari peluang, yaitu pertama kita kaji dari peluang pasar. Dari peluang pasar kita lihat dari bahan-bahan pembuatan Lilulu Face Mist yang alami dan mudah didapati dengan order secara online, dan hal ini juga yang memudahkan dalam peluang pasar. Kemudian yang kedua yaitu pada kemasan. Di botol kemasan Lilulu Face Mist akan ada bahan kandungan dari Lilulu Face Mist. Kemudian ada jaminan bahwa semua produk yang dipakai adalah produk yang aman. Dan selanjutnya pada harga yang terjangkau dan kualitas produk yang tak bisa diragukan lagi. Dan yang keempat adalah threats atau ancaman.
Ancaman kita lihat dari 3 poin, yaitu modal, pesaing, dan promosi. Modal yang pertama yaitu modal yang besar ditakutkan tidak mendapatkan keuntungan yang melebihi modal awal. Dan yang kedua yaitu pesaing, karena banyak tren tentang face me saffron, yang ditakuti adalah banyak pesaing yang merintis usaha ini dan menjadi tantangan tersendiri pada pasar promosi. Dan yang ketiga yaitu pada promosi. Promosi yang tidak efektif akan menyebabkan penjualan produk tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Kita mulai yang pertama dari nama usaha. Nama usaha yang diambil adalah Lilulu Face Me Saffron. Kenapa Lilulu Face Me Saffron? Kenapa harus Lilulu? Karena Lilulu merupakan suatu tokoh anime atau tokoh kartun yang disukai oleh pengusaha, karena tokoh Lilulu ini dinilai adalah seseorang yang bekerja keras, juga mau berjuang dan mau mengorbankan dirinya demi kemenangan dalam perang di film Doraemon. Mungkin hanya itu yang menjadi sebuah alasan kenapa pengusaha memilih nama Lilulu. Kemudian selanjutnya yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang diambil adalah UKM atau usaha kecil dan menengah. Lokasi usaha di Limbu Panjang Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Keunggulan produk yaitu Lilulu Face Me Saffron yang memiliki banyak manfaat untuk kecantikan, seperti membuat kulit tampak glowing, menyehatkan sel kulit, membuat make up lebih tahan lama, dan masih banyak manfaat lainnya. Kemudian waktu, dalam 1 minggu kami mampu memproduksi 10-20 botol saja, dikarenakan metode penjualan sesuai dengan sistem PO dari pelanggan. Kemudian dampak usaha tersebut terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun dampak usaha tersebut kepada beberapa aspek tadi, yaitu dampak usaha tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang besar, karena usaha ini juga memanfaatkan bahan-bahan yang alami dan juga bahan-bahan yang bersahabat dengan alam, seperti saffron yang kita ketahui sebagai tanaman herbal, dan juga air mawar, juga air zam-zam, dimana semua bahan tersebut alami dan juga tidak akan mengganggu atau menjadi dampak-dampak sosial atau dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dan selanjutnya yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko bisnis pasti bisa terjadi dari segi persaingan maupun produksi, apalagi ditambah dengan produk yang diproduksi sudah menjadi tren dan dikenal banyak oleh masyarakat, media sosial, ataupun publik. Persaingan ketat inilah yang seharusnya membuat penjual untuk lebih giat dan telaten dalam mempromosikan juga mensosialisasikan produk tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama adalah target pemasaran. Target pemasaran dari produk ini yang pertama untuk teman-teman ataupun kerabat terdekat, hingga merajai ke seluruh antero Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita lanjut ke wilayah pemasaran. Sudah disebutkan sebelumnya, wilayah pemasaran ini mencangkup wilayah Sumatera Barat dan juga akan dilaksanakan secara online. Kemudian situasi persaingan. Untuk situasi persaingan sudah tampak jelas, ada beberapa orang yang sudah menjual produk yang sama dengan juga menambahkan penjualan produk lainnya seperti produk masker dan lain sebagainya. Dan hal ini yang menjadi lecutan atau tantangan tersendiri bagi seorang pengusaha pemula untuk lebih giat dalam promosi dan mengemas produknya dengan cara menarik. Kemudian yaitu jumlah dan harga produk. Untuk satu botol face me saffron ukuran 100 ml dijual seharga 30.000. Dalam seminggu kami bisa memproduksi dari 20 hingga 50 botol, dan sebenarnya semua juga tergantung pada PO dari pelanggan, sehingga omset yang didapatkan sekiranya dapat mencapai 1.500.000 jika berhasil menjual 50 botol, dan bisa menjadi keuntungan lebih dibandingkan modal. Kemudian selanjutnya yaitu media promosi. Media promosi yang akan digunakan lebih kepada platform online, yaitu sosial media seperti Instagram, Facebook, Shopee, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena juga dipandang dari zaman yang makin maju
Nah, kita harus memanfaatkan media yang ada untuk melakukan pembimbingan pada produk kita ini. Selanjutnya kita beralih kepada rencana produksi. Adapun bahan baku dari produksi tersebut, yang pertama yaitu saffron seberat 0,5 gram, kemudian air zam-zam dan air mawar. Dalam memproduksi satu botol face mist saffron membutuhkan takaran beberapa, yaitu yang pertama alat atau teknologi. Dikarenakan pembuatan face mist saffron yang dilakukan secara manual, usaha ini tidak membutuhkan alat atau teknologi lainnya. Kemudian untuk membuat spray atau saffron, adapun beberapa teknis dari pembuatannya, yaitu yang pertama yaitu gunakan botol berukuran tertentu sesuai dengan yang Anda miliki. Kalau di sini kami memiliki botol 100 ml. Nah, habis itu persiapkan air mawar atau air zam-zam. Teman-teman bisa milih salah satu. Terus siapkan air tersebut sebanyak 100 ml. Lalu campurkan 3-5 helai putik saffron ke dalam air mawar atau air zam-zam tadi. Lalu tunggu hingga airnya berubah menjadi kuning keemasan. Sehabis berubah menjadi kuning kemasan, maka simpan air tersebut dalam kulkas agar ketika dipakai lebih merasa fresh atau segar. Nah, setelah sudah dimasukkan ke dalam kulkas, maka selesailah pembuatan face mist saffron. Dan ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Juga bisa digunakan setelah make up agar make up lebih tahan lama, ataupun sesudah atau sesudah bangun tidur atau sudah mencuci muka, dan juga sebelum tidur. Dan selanjutnya ke rencana manajemen. Bentuk usaha tadi yaitu UKM atau usaha kecil dan menengah. Kemudian struktur organisasi dan personilnya adalah yang pertama pemilik usaha Selina, yang kedua pengelola yaitu keluarga. Dan selanjutnya kita masuk kepada rencana keuangan. Sumber pendanaan usaha ini akan ditanggung secara pribadi. Adapun rencana anggaran biayanya yaitu bisa dilihat pada PowerPoint. Yang pertama ada saffron, kuantitasnya 0,5 gram, 285.000 per 0,5 gram. Jumlahnya hanya membeli satu produk yaitu 285.000. Kemudian air zam-zam, diketahui kuantitas yang akan dibeli adalah 3 liter, dan 1 liter air zam-zam seharga 100.000, totalnya adalah 300.000. Kemudian air mawar satu botolnya adalah 8.000 dan akan diorder sebanyak 30 pieces, yaitu total semuanya adalah 240.000. Kemudian selanjutnya adalah botol spray. Botol spray dengan mili yaitu 100 mili akan dipesan sebanyak 50 pieces dengan harga per pieces adalah 4.200, maka dikalikan dengan 50, maka hasilnya adalah 210.000. Kemudian logo atau print logo, yaitu dibutuhkan 50 pieces logo, per satu logo dibayar Rp1.000, maka menjadi 50.000 untuk total keseluruhan. Lalu penjumlahan dari seluruh anggaran biaya adalah 1.085.000. Total penjumlahan biaya tersebut melalui bahan baku juga alat-alat adalah 1.085.000. Penentuan harga dengan menghitung jumlah modal awal yaitu 1.085.000 dibagi 50 botol menghasilkan harga sebesar 21.700, dan kita mengambil keuntungan sebanyak 9.000. Lalu Lily Face Mist Saffron memutuskan bahwa harga satu botol Face Mist Saffron yaitu 30.000 saja. Kemudian mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semua yang disampaikan tadi merupakan sebuah bentuk bisnis plan, dan semoga bisnis plan kami bisa dijalankan dengan sebaiknya dan sebagaimana mestinya, meskipun banyak tantangan ataupun rintangan yang menghadang kita bagi para pemula pembisnis. Maka dari itu kami akan berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dalam melakukan usaha bisnis.